Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antasya Azrihoirunisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang kajian ayat dan hadis tentang larangan gratifikasi, korupsi, dan mencuri. Ayat Al-Quran telah tentang larangan memakan harta secara tidak benar dan menyuap terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu bihala ilail hukmi ta'kulu fariqum min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Kemudian terdapat lagi di dalam surat Al-Baqarah ayat 38 sampai 39 yang berbunyi, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Faman taba min ba'di zilumihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaih innallaha ghafurur rahim. Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha perkasa, Maha bijaksana. Tetapi barang siapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kemudian ada pula hadisnya, yaitu an Abdillah ibnu Amr radhiyallahu anhu qala la'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam roshiwal murtashi. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhum, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat penyuap dan orang yang disuap. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Hadis kedua, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lana yadkhulu jannatalahmu nabata min suhti. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari sumber yang haram. Kemudian kandungan ayat dan hadis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Bentuk korupsi bermacam-macam, yaitu setiap perbuatan yang merugikan negara atau orang banyak, suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan benturan kepentingan dalam pengadaan barang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat pelaku korupsi dan penyuap atau penerima suap. Keduanya melakukan perbuatan haram dan diancam dengan api neraka. Di antara tanda dekatnya kiamat adalah ketika orang tidak lagi peduli dengan apa yang dia makan, apakah halal ataukah tidak, apakah dari sumber yang halal ataukah tidak. Dalam hukum pidana Islam, mencuri berbeda dengan korupsi. Karena mencuri atau sarikoh mempunyai definisi mengambil barang orang lain yang disimpan di tempat semestinya secara diam-diam. Dalam pidana Islam, pencurian yang nilainya mencapai batas minimal yaitu 1/4 dinar dijatuhi hukuman potong tangan yang dilakukan oleh pihak yang berwajib. 1 dinar senilai kurang lebih 4,25 gram emas. Selanjutnya ada
ada kajian ayat dan hadis tentang kewajiban menjaga lingkungan hidup. Larangan berbuat kerusakan terdapat di dalam Quran surat Al-Rum ayat 41-42 yang berbunyi, Zuharul fasadu fi darri wal bahri bima kisabat aidia innasi liyuziqahum ba'di amli wal la'allahum yarji'un. Qala sa'irum fil ardi fa'anzurul kaifa kana akibatal zina min qabli kana aksaruhum musyrikin. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Kemudian ada Quran surat Al-A'raf ayat 56, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wada'uhu khawfan fatama'a in rahtallaha qaribum minal muhsinin. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Kandungan hukum dalam ayat hadis. Allah memerintahkan manusia menjaga lingkungan hidup dan tidak boleh merusaknya, karena kerusakan lingkungan berbahaya dan akibatnya buruk dan menimpa manusia itu sendiri. Nabi Muhammad menganjurkan agar memelihara lingkungan dan banyak menanam pohon. Banyak pohon berarti banyak tumbuh-tumbuhan. Banyak sekali manfaat tumbuhan dan pepohonan, antara lain menyediakan udara segar berupa oksigen yang sangat dibutuhkan makhluk hidup. Pandangan mata jadi sehat, mengurangi polusi, mengurangi bahaya banjir, menyuburkan tanah, dan tentunya menciptakan keindahan. Selain keindahan dan kesehatan, pohon juga bernilai sosial dan ekonomi, yaitu tempat orang atau makhluk berteduh, tempat burung hinggap dan berkembang biak. Buahnya dimakan atau dimanfaatkan untuk semua makhluk, dan itu semua menjadi sedekah yang berpahala. Kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dengan membersihkan kotoran yang mengganggu orang-orang, seperti dari jalan tempat orang lalu lalang atau tempat-tempat lainnya, membuahkan pahala bagi pelakunya seperti pahala sedekah. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.